bule-bule 4 orang, mukanya udah merah. Saya buka pintu, wah mukanya merah semua nih. Saya lihat di sebelah kanan Mas Edi sama Mas Edi, Wahab. Imi, Wahab, mukanya merah juga. Bilang, wah gawat nih. Duduk, suruh duduk di tengah, saya duduk. Habis emosi-emosian Ya kan. Jawabannya dia, Andi, we don't race. Marshall, not good. Gitu ya. Wah gawat ini ya kan. Terus Mas Edi bilang, this is Indonesia, we use Marshall Indonesia, we race tomorrow. Wah gawat ini berdua nih. Saya bilang, nih yang satu ya pemilik event, yang satu ngejalanin event, saya yang punya sirkuit itu. Ini berdua nggak ketemu, kapan terjadinya nih? Easiest pass, Fabio Quartararo. The magnificent Miguel Oliveira. Miguel is the man in Mandalika, a famous win here for KTM in our first Indonesian Grand Prix. Halo GP Mania, welcome back to podcast MotoGP. Dan hari ini spesial sekali, kita akan membahas mengenai balapan yang akan berlangsung di kandang kita di Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika. Dan tentunya bersama dengan saya sudah ada bapak-bapak yang terhormat ya. Yang pertama ada CEO dari MGPA, Pak Priyandi Satria. Apa kabar, Pak? Baik. Luar biasa. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Mantap. Dan juga ada Pak Edi Saputra, ini adalah seorang deputi olahraga sepeda motor dari Ikatan Motor Indonesia. Apa kabar Pak Edi? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Dan juga ada komentator serta analis kesayangan kita semua, Wak Taufik TMC Blog. Waduh, sehat Wak Taufik ya? Alhamdulillah. Iya. Ciseeng aman Wak Taufik? Ciseeng, parung ya? Parung. Oke, nah hari ini kita akan membicarakan mengenai Mandalika yang akan menjadi tuan rumah di MotoGP tentunya. Yang sudah kedua kali ya Pak ya? Yang kedua kalinya. Kalau dibandingkan tahun lalu sebetulnya ada perbedaan kan? Secara tahun lalu belum ada sprint race, Ya. Sekarang ada sprint race. Ya. Lalu juga tahun lalu itu aturan Q1 free practice itu berubah semua. Apa yang berbeda persiapan dari MGPA? Jadi kalau di MGPA secara umum ya persiapan ini kita bagi dengan persiapan race, sesuatu yang berhubungan dengan balap dan non-race ya. Oke. Non-race ini tata letak susunan di area pedok, tim office, tenda untuk ban, tenda untuk tim-tim lainnya, balap lainnya tuh susunannya permintaan dari Dorna ya, lebar tendanya beda. Oh gitu. Mereka minta susunannya pindah tempat, jadi kita re-layout lagi, gambar CAD-nya, drawingnya kita udah kirim kembali ke Dorna. Oke. Mereka masih bolak-balik ya, last minute nambah lagi, mereka minta kitchennya ada di sini sehingga tatanannya kita rubah lagi. Kemudian udah selesai, Dorna ini kan ada akreditasi sendiri ya. Kalau yang Dorna hanya bisa di Royal di bagian atas, kalau yang akreditasi Dorna bisa di bawah. Ini kan berhubungan dengan tata cara penonton masuk, itu juga gate-nya berubah, susunan pagernya berubah karena tadi ada tambah kitchen, ada macam-macam. Oke. Itu Dan yang di non-race. salah satunya lagi Pak, apa namanya, parkir. Ya. Mas Andi. Kendaraan ini parkir ya. kendaraan, karena ini Parkir penting kendaraan. banget kan. Ya, parkir Gimana tuh kendaraan. Kita kan update-nya? sekarang di depan Deluxe sudah ada kantong parkir baru yang sudah beton ya. Jadi benar juga pembagian ID parkir oleh Dorna nih juga mesti kerja sama-sama kita, jumlahnya terbatas. Dorna minta berapa karena ada beberapa area yang mereka minta clear ya. Contohnya dari pintu RC sampai gate merah itu mereka minta di-clearkan karena itu sebagai emergency exit gitu ya. Jadi itu berubah. Mengenai bis, apakah ada lagi feeder-feeder yang kayak dulu?
Kalau di non race di luar sirkuitnya kita tetap akan mengadakan feeder dari Mataram area sampai ke area titik drop off di sirkuit ya. Iya, iya. Nanti dari titik drop off di sirkuit ada local bus lagi Iya. yang membawa ke pintu-pintu masuk ya. Gitu. Jadi parkir penonton itu kembali lagi ada di dekat parkiran feeder yang lokal. Yang dalam lokal itu ya. Karena di lokalnya sendiri sekarang tempat yang akan dijadikan parkir itu udah banyak yang beton semua ya. Jadi titiknya udah banyak. Kemudian kalau kita datang dari barat timur itu jalannya juga 15 meter kali 2 jalur. Kalau emergency itu kita bisa jadikan satu jalurnya ini nanti kita parkir mobil dan motor segala. Kapan ada sesi untuk apa namanya untuk pengenalan Oh ya, perubahan-perubahan? kita lagi Penting juga tuh. Ya, kita lagi bikin videonya ngasih tahu titik kantong-kantongnya udah berbeda dengan tahun lalu ya. Nah, kalau di race-nya sendiri yang pasti kali ini kita udah nggak repot ngurusin permukaan lintasan ya. Kalau dulu kita masih mikirin shipping segala ya. Alhamdulillah sejak WSBK mungkin Pak Edi nanti juga kasih komen dari Dorna sendiri dan FIM sendiri tidak mempermasalahkan permukaan karena nggak ada shipping sama sekali ya. Jadi memang ada perubahan di sirkuitnya juga, nanti Pak Edi juga akan jelaskan itu perubahan, sebenarnya nggak perubahan sih, penambahan track limit Pak Edi ya. Jadi track dirubah. Ya, karena dilihat hasil race sebelumnya bahwa Evaluasi ya. yang garis hijau itu warna hijau ternyata nggak banyak yang nyentuh, ternyata di tikungan yang lain nyentuhnya di situ, jadi dirubah aja. Warna hijaunya. Berarti racing line ya itu. Maksudnya ini sensornya. Sensor. Ya, Iya. aja ya. Sensor dari track limitnya itu diubah ya. Saya rasa yang berubah hanya itu karena sebelum WSBK kita udah merubah beberapa curbs menjadi standar Misano curbs ya. Oh iya. Oke. Kamera juga udah cukup, digital flagnya udah cukup, run off area, kemudian gravelnya sampai ke dinding bannya juga udah cukup jauh, tetap tidak ada permintaan kecuali tadi ya. Iya. Hanya repainting sama merubah titik hijaunya tadi untuk yang over limit. Karena soal safety sudah aman berarti ya Pak ya. Insya Allah safety semua udah. Aman ya. Karena kan ini kita ada sprint race ya, Pak Taufik ya. Di mana sprint race itu lebih rawan terjadi kecelakaan karena satu lapnya lebih pendek, kedua mereka langsung kejar-kejaran untuk langsung di depan karena waktunya juga sangat terbatas. Beberapa race sebelumnya kita lihat juga banyak terjadi kecelakaan di sprint race. Nah ini sudah ada antisipasi tersendiri Pak? Jadi gini, memang ini di bagian kedua itu adalah namanya CMO yang medical, itu kan. Yang bagian medical itu memang tahun ini mensyaratkan dokter yang datang tuh harus lebih banyak. Cuma kita kendala di Lombok itu ketersediaan dokter kan nggak terlalu banyak. Tenaga medisnya. Beda kalau di luar negeri dia cukup ada namanya paramedik, tim paramedik dan dokter gitu. Nah kita di sini istilah paramedik tuh belum clear. Jadi mereka taunya harus dokter. Padahal yang paramedik yang udah kita didik ini sama tim CMO-nya itu udah lebih dari dokter kemampuannya. Tapi di sananya tetap minta dokter. Sebenarnya kalau dokter semua diambil, ya rumah sakit Kosong. tutup kan gitu. Ini masih dalam diskusi sih. Tapi kemarin CMO-nya udah terlalu lemah. Mas tadi saya bilang ya jelasin bahwa paramedik kita nggak ada. Yang kita latih inilah ini paramedik. Basicnya juga suster kan, bukannya orang dari bukan nol sekali sembarangan. Iya dari suster kita ambil, kita latih jadi paramedik. Nah itu yang dijelaskan. Ya ini kan yang terjadi di MotoGP ini ya. Iya. Kalau di WSBK Pak Edi sama teman-teman sudah berhasil menurunkan nih. Jadi salah satu kendalanya kalau menurut saya waktu MotoGP lalu jumlahnya ya segitu banyak karena itu kan event pertama kita pingin ya maksimal. Ya. Nggak ada masalah. Giliran sekarang mereka tuh mengaca ke dulu jumlahnya segini, ininya segini ya kita minta tetap yang sama. Ya karena kan waktu yang tahun lalu kan pertama kali ya tentunya masih banyak pembelajaran lagi gitu ya. Tapi sejauh ini semua sudah aman ya Pak. Ini sudah kalau per hari ini kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Kalender ya kita. Semua sudah clear Pak berarti. Insya Allah minggu depan sih nih. Masalah jumlah aja sekarang. Paramedik itu ya bawa suster apa perawat istilahnya kan. Perawat. Itu kalau training sudah mulai jalan Pak Edi ya. Kalau training udah.
medical training. Sudah semenjak kapan Pak? Kalau bilang tanggal berapa atau bulan apa? Kalau untuk secara official sih udah lama sejak dari Mandalika Kejurnas, Mandalika Racing Race sama Asia. Kita udah training. ARRC ya? Itu ya. Sama ARRC. Artinya paramedik itu bisa digunakan juga di event-event lain sebetulnya. Harusnya bisa, ya? cuma istilah kita tuh berbeda. Di luar negeri paramedik, kita nurse, perawat. Dia asumsi dia perawat hanya membantu orang. Ya, perawat. Suster ya. Suster. Perbedaan istilah dari Dornanya menanggapinya dari tim dokternya ya. Saya balik lagi tadi Pak Mas Andi bilang bahwa ada perubahan karena kalau sudah lama ya perubahan curve biasa menjadi Misano curve. Ya. Saya sendiri sudah pernah lihat langsung tuh bentuk Misano curve-nya, jadi memang agak sedikit. Ngeliat udah pernah ngelindes nih itu. Udah ngelindes. Udah ngelindes juga. Ini mau sedikit agak pamer ya. Nah, ke sana maksudnya begitu. Ngelindes pakai motor juga, dan waktu itu juga sempat waktu lari juga sempat melihat jogging, ngelihat secara ternyata bentuknya gini. Dia agak landai di satu sisi, ya terus habis itu agak sedikit curam di sisi yang selanjutnya. Nah, sebenarnya pemilihan Misano curve ini background atau alasannya tuh apa? Dipilihnya jenis curve seperti ini dan untuk menunjang safety-nya tuh kayak apa? Itu kalau masalah safety dari FIM yang menentukan. FIM yang menentukan. Sebenarnya kita kadang-kadang susah memilah beda ini antara FIM atau Dorna yang minta. Gitu ya. Tapi selalu lewat dari FIM, nggak pernah dari Dorna. Selalu dari FIM. Tapi memang secara itu permintaan dari mereka ya. Dan itu apakah semua curve-nya diganti jadi Misano curve atau? Nggak semuanya. Nggak semua. Berarti alasan safety sekali lagi ya itu memang ya. Terutama ya, apalagi balap ini kan balap paling tinggi di dunia kelasnya. Jadi safety pasti nomor satu. Iya. Nah, kita sudahi dulu mengenai sprint race dan juga aturan-aturan yang berubah. Sekarang dari segi entertain, Pak. Ya, tahun lalu kan ada parade di Jakarta, ya kan, untuk rider supaya bisa banyak fans MotoGP yang bisa lihat. Tahun ini kira-kira ada planning serupa atau apa kira-kira nih? Ini spill sedikit untuk GP Mania nih. Kalau keinginan pasti kita ada ya untuk membuat ajang MotoGP 2023 ini lebih baik, lebih seru dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Ini bukan hanya mengenai MGPA atau IMI menjalankan lomba, tapi ini membawa nama baik negara ya. Mempertontonkan negara di dunia bahwa Indonesia bisa, Indonesia seru, Indonesia ramah. Pingin. Ini kita sedang mengatur konsepnya, apakah parade seperti tahun lalu, kemudian ya banyak turunannya ya, yang kita harus pikirkan matang-matang untuk membuat ini terjadi di minggu yang sama sebelum balap ya. Jadi balapnya Jumat, Sabtu, Minggu ya, ini antara Senin, Selasa nunggu pembalapnya check in semua di Indonesia ya. Mudah-mudahan ada nih. Karena kan ya masih ada PR juga, setelah di sini kita harus bawa mereka lagi ke Mandalika. Ya, setelah sampai di sini tahun lalu kita bawa setelah selesai acara ketemu Pak Presiden dan VVIP di Indonesia, baru kita bawa kembali ke Mandalika. Selain rencana parade mungkin di Jakarta atau di tempat lain, kan memang secara umum parade ini sudah menjadi satu agenda yang rutin sebenarnya. Kalau untuk di musim ini yaitu di sekitar Minggu pagi, ya kan, menggantikan beberapa warm up untuk kelas-kelas di bawah. Riders Parade ini ya? Iya, Riders Parade jadi parade yang official jadi ya. Nah, bisa nggak di-spill dikit? Kira-kira kalau di Indonesia nanti bentuknya tuh kayak apa tuh? Apa bener naik truk atau mungkin naik apa gitu? Kendaraan khusus. Kalau kita opsinya banyak ya tadi. Saya bilang ada trailer yang kita bisa modif, cuman masalahnya trailer tuh bannya besar karena dia bawa beban. Bednya sendiri baru di atas ban gitu ya. Jadi akhirnya kita bikin cukup rendah, panjangnya cukup untuk membawa sebuah pembalap, sama supaya memudahkan kita rodanya kita pasang jadi 3 as roda, jadi 6 roda ya. Kenapa 6 roda? Untuk bagi beban supaya permukaan lintasannya juga nggak menahan hanya di 4 roda, jadinya 6 roda yang lebar-lebar ya. Jadi kendaraan ini kita bikin nanti attach ke kendaraan yang akan menarik ya. Jadi kita pikir setelah dipakai parade ini kita bisa manfaatkan buat event-event lainnya ya. Kayak tadi ada masukan dari Pak Edi, di luar MotoGP bisa buat keliling
kita malah mikirnya gini, buat circuit experience. Jadi kita taruh meja atau mejanya taruh di tikungan 10 jadi dinner itu udah kepikiran tuh. Jadi taruh aja di situ private dinner di sana gitu ya. Artinya bisa dimanfaatkan Ya, di kita luar balapan. dalamnya kosong, hanya hand railing buat pegangan. Jadi dalamnya kita bisa modifikasi ataukah nanti kita Jadi kesannya kayak resto berjalan. Nanti bisa berhenti di tikungan 10 gitu ya. Luar biasa sih. ide-idenya dari Bisnis plan Mas Business Andi. plan, business plan. ya, atau kita juga bisa kasih kursi ya nanti tour clearing circuit gitu ya. Jadi betul, kita bikin aja lah udah. Wah, itu menarik tuh karena ada hal lain yang bisa kita manfaatkan dari Rider Spirit itu sebetulnya ya, jadi kendaraannya. Nah, itu juga satu hal yang menarik lagi. Tapi ini ketika kita sekarang bicara MotoGP 2023 ada titik selebrasi kemenangan dan performanya di sprint race. Itu kalau di sirkuit-sirkuit lain biasanya memang ada beberapa yang di track. Kalau di Mandalika kan seperti apa, Pak? Nah, kalau Mandalika kita kembali lagi ini kan mesti persetujuan kedua belah pihak ya, antara MGPA dengan Dorna selaku pemilik eventnya. Jadi gambar yang kita sudah dapat untuk sprint race ini adanya di bawah podiumnya MotoGP. Jadi di depan garasi 0 dan 00 ya. Oke. Ini ada beberapa opsi sebenarnya. Di garis start juga ada, di sini ada ya. Kembali lagi ini keputusannya ada ya, di Dorna ya, maunya yang seperti apa, karena bukan soal tempatnya saja, cuman flow-nya setelah selesai prosesi gentry-nya di mana untuk kembali masuk ya. Jadi ini deadline-nya kapan tuh, Pak? Tapi ya, pasti nggak minggu. Kalau itu minggu ini, minggu depan masih bisa. Ya, masih sekitar 3 pekan sebelum itu udah. Pastiannya udah. Iya. Karena emang sprint race itu beda ya. Harus ada yang beda dibandingkan dengan main race di hari Minggu. Iya, lebih dekat sama penonton gitu. Oke. Kalau di luar deket, kita di tengah sirkuit, kiri kanannya penonton nih. Kalau di kita deket, wah lebarnya masih jauh ke kiri kanan. Itu gimana nanti makanya kita taruh di bawah gantry. Dornanya juga ngitung di bawah gantry, cuma penontonnya sirkuit kita kayak kejauhan kan. Atau modelnya mungkin nggak kepikiran kayak WSBK. Itu lebih deket lagi dengan penonton. Podiumnya di belakang. Di dalam ya. Kalau mereka memprotek pembalapnya lebih tinggi. Nggak mungkin kalau dia di belakang itu. Di belakang penuhnya. Dia kan kayak kepala negara, pembalap dianggap di situ kan. Iya. Beda konsep lah MotoGP sama World Superbike. Tapi artinya akan tetap ada treatment yang berbeda tentunya ya. Keseruan dan keramaian yang membedakan dengan event utamanya MotoGP. Karena kita lihat the whole package-nya MotoGP tahun ini kan beda ya, Wak, sebetulnya dibandingkan tahun lalu. Pas secara entertain, kayak konsep Rider Spirit itu kan digunakan juga untuk meningkatkan penonton biar supaya lebih interaksi gitu kan. Atau mungkin ada rencana nanti juga bagi-bagi kaos atau apa gitu kan. Itu sih bisa aja dari pembalapnya ya. Jadi kan kalau Rider Spirit malah sekarang udah ada yang pakai airgun gitu ya. Kaosnya dimasukin ditembak ke penonton mungkin. Nah, kalau di Mandalika kayaknya perlu tuh ya. Iya, karena jauh jaraknya. Juga itu. Lebih ke meriam mungkin ya. Karena emang jauh jaraknya. Tapi ada rencana itu ya Pak ya, untuk karena itu memang dari Dorna juga mintanya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan bicara dari Ikatan Motor Indonesia. Tahun sebelumnya ada kita bicara mengenai Marshall ya Pak. Ya. Marshall ini kan salah satu faktor yang penting juga di balapan. Bukan hanya pembalapnya saja, tapi Marshall ini sangat penting sekali. Kalau tahun lalu dapat bantuan dari Sentul dan Sepang, betul ya? Kalau sekarang gimana Pak? MotoGP yang lalu memang posisi kita agak sulit. Kita datang dengan keadaan ibaratnya masih 0-0 lah, gitu kan. Jadi memang ada beberapa yang kita bawa juga dari Sentul, ada juga itu mengikat dari setelah World Superbike, gagal di Superbike kan, mereka juga harus wajib didatangkan sesuai permintaan Dorna dan FIM, Mas Andi ya. Kalau MotoGP mungkin dari 100%, 75% ini nasional Indonesia. Sudah. Waktu itu memang 75% ya. Udah, memang tapi posisi inti mulai dari race control, dari Marshall leader sampai sampai Moto Taxi aja harus orang yang Malaysia waktu itu kan. Jadi hampir 25 orang ya. Kalau sekarang itu berdasarkan apa? Penempatan yang flag, trackside dan lain sebagainya. Nah, setelah MotoGP itu
kita udah belajar banyak ya Mas Andi. Sama Mas Andi kita pelajari gimana cara flow-nya, ngatur orangnya, terus nyari orang yang tepatnya itu untuk kita posisikan di posisi tersebut, ya kan? Nah, puncaknya itu di World Superbike. Ya. Setelah kita diskusi, nggak ada jalan ketemu dengan Dorna dan Vim. Ini World Superbike 2022. 22. Jadi setelah MotoGP gitu kan. Mana sebenarnya saat itu asingnya Wajib ada harusnya. quote unquote nggak percaya. Ya, Dorna dan Vim tetap masih pengen itu orang rombongan Malaysia datang. Ya, tapi dengan kepercayaan tinggi saya yang tinggi, akhirnya kita diskusi dengan Dorna, dengan Vim, minta bahwa yang Malaysia nggak boleh ada lagi. Ya, tetap kita semua lokal. Tapi dengan keyakinan saya bisa. Iya. Sampai saya bilang saya potong leher saya sama. Jadi ya ini Untuk yang tahun ini itu Pak ya? Yang 2022. kalau ini off the record nih nggak banyak yang tahu juga nih. Iya. Nah ini biar penonton nih Iya. lebih penasaran ya Pak. Yang belum Itu tahu. hari Kamis. Kamis sore. Jadi Jelang Sore. balap itu? Jelang balap. semua orang lari-lari nih Kamis sore nyari saya. Mas Andi harus ikut naik ke atas ditunggu. Saya bilang udahlah cuman meeting kalian aja udah pinter. Pinteran kalian dibandingin saya malah kalau urusan sirkuit. Enggak Mas Andi harus ada. Kenapa emang? Oh ada Mas Edi ada ini nih. Udah Mas Edi udah paling tinggi dia aja mimpin. Enggak harus ada Mas Andi diminta datang. Udah saya datang. Datang bule-bule 4 orang mukanya udah merah. Saya buka pintu, wah mukanya merah semua nih. Saya lihat di sebelah kanan Mas Edi sama Mas Edi, Wahab. Imi, Wahab, mukanya merah juga. Bilang, wah gawat nih. Suruh duduk di tengah, saya duduk. Habis emosi-emosian Ya, ya kan. Jawabannya dia, Andi, we don't race. Marshall, not good. Gitu. Wah gawat ini ya kan. Terus Mas Edi bilang, this is Indonesia, we use Marshall Indonesia, we race tomorrow. Wah gawat ini berdua nih. Saya bilang, nih yang satu ya pemilik event, yang satu ngejalanin event, saya yang punya sirkuit itu. Ini berdua nggak ketemu, kapan terjadinya nih? Berarti itu setelah berkaca ke MotoGP? Ya, MotoGP. Jadi kan saya tetap punya kepercayaan diri tinggi lah bahwa ini kan ya urusannya simpel gitu kan. Cuma karena memang ketidakpercayaan akibat World Superbike itu kan, mereka jadi murka deh sama orang Indonesia. Tapi saya berkeyakinan bisa nih Mas Andi. Sampai di hari Kamis itu dia ngancem. Kalau nggak ini, race nggak jalan. Ya kan? Ya, itu masih deadlock kan berarti kan. Jawaban terakhir gitu kan. Bulenya nggak jawab, Mas Edi Diri ya karena emang udah kenal baik dari dulu ya. Diri cuma nyalamin, oke, thank you very much, we race tomorrow. Hah? Balap besok. Dianya belum bilang oke kok. Ya kan? Terus Mas Edinya keluar, lalu saya lihat, bule-bulenya nggak marah juga ya. Udahlah terserah balap nggak. Ya cuman yang hebatnya justru minggunya dia datang dia bilang, oh this is a very good race. Nah buat saya, ya ini kan tadinya nggak mau, nggak percaya jadi berterima kasih dan bilang ini hebat, artinya kan kita ini semua we did something yang hebat gitu. Ya. Cuma belum ada pembuktian waktu itu kan sebetulnya. Iya, Tapi kalau pemilihan Marshall sendiri Pak, diinformasikan mungkin butuh berapa banyak orang, lalu apa dari nol apa kriterianya betul. Ya apakah dia harus tahu informasi mengenai balapan motor atau gimana itu? Sebenarnya basicnya simpel bahwa Marshall ini adalah pengennya kita mengetahui tentang paling nggak dunia balap motor. Tapi kenyataannya kan di sana kan juga terbatas orangnya ya. Terbatas dan kotanya itu ya balap itu karena ada sirkuit. Karena ada sirkuitnya baru tahu gitu Mas. Jadi memang tadinya nelayan kali gitu ya. Akhirnya PR-nya makin berat. Tapi dari situ kita memutuskan dengan tim Mas Andi nggak mungkin kita rekrut tuh nggak sebanyak 350. Misalnya MotoGP kan grade-nya 1. Jadi grade A itu harus 350, Marshall aja. Cara kita ngedidik, kita bentuklah tim. Jadi setiap pos-pos itu kita tentuin dulu siapa sih yang megang kepala di pos ini, gitu loh. Itu mempermudah kita sekarang, kepala pos, ada pos Marshall, ada track Marshall. Dan jadi kepala regu ini nanti dia nyusun timnya, dia akan membawa atau biasanya ngajak lah, sekarang ini lebih mudah sih. Mereka ngajak teman-temannya, karena dia posnya dia anggaplah kayak rumah dia sekarang bawa timnya. Jadi itu yang mempermudah kita. Ya, kalau masalah pelaksanaan memang training juga dalam bahasa Inggris. Nggak semuanya juga paham atau fasih bahasa Inggris. Ya itulah dari yang gunanya yang tim leadernya ini dia
mentrain anak-anak ini. Ya, jadi kalau sekarang ada 350 sebenarnya nggak bisa dibilang hidupnya Mas Edi enak udah ada 350. Mulainya ya Dari mulai nol, 350 nambah dari 350 selesai event jadi 100. 250-nya mungkin ngerasa bukan bidangnya, nggak tertarik ini ya. Iya. Jadi nyari lagi 350, sisanya 100. Oh ini 200 saya mau. Jadi mungkin kalau kita totalkan dulu udah ada 750.000 orang Lebih juga 1.000. sih. Tapi yang datang dan pergi lah ya. Ya. istilahnya, ya. Kayak MotoGP itu permintaan 350 pada saat 2022 COVID kan. Ya, begitu tes dari 450 60 COVID. harus pulang. Kurang lagi kan? Iya. Ya, terus udah gitu yang sisanya juga 50 sore dites COVID lagi. Pulang lagi. Dari yang 350 besok nggak datang semua ini. Padahal udah kepilih. terpilih di Yang nggak 50 orang. COVID-nya, oke kita berharap Iya, besok datang, iya. maunya di Iya, paginya nggak datang juga Karena gitu. mungkin kurang interest gitu ya. Ya, itu kendala di kita. Akhirnya ya kerja kerasnya itu aja sih sebenarnya. Untuk Tapi ada pelatihan khususnya ya Pak secara Terutama khusus untuk yang 2023 ini. 2023 programnya awalnya tuh saya dengan Mandalika membuat program pelatihan di bulan apa kemarin Juni akhir. Oke. Dan di mana situ saya menyurat ke FIM untuk melakukan training untuk memperbaiki human resources-nya ini. Karena juga memang nggak kelihatan penting ya kalau MotoGP orang nggak pernah memperhatikan Marshall kan. Iya. Sebenarnya yang diributin sebelum balap ya paling panjang ya ini. Antara Dorna sama FIM kan. Jadi waktu itu kita bikin program, kita undang orang dari Simon tuh, dia direktur track di Phillip Island. Di Phillip Island. Kita undang dia sebagai trainer. Rencananya 2 kali nanti di bulan Oktober, 1 minggu sebelum MotoGP kita bikin lagi. Oke. Jadi setelah selesai training pertama, kita dapat bill dari FIM sampai 10.000 euro kan. Nah, saya Untuk bilang. training itu Pak? Grand, semacam kayak saya grand pikir, gitu ya, Pak. Nah ini tagihan nih. Tagihan. Saya pikir ini kan bantuan apa gitu. Karena yang ngomong kan presiden FIM-nya kan, si Vegasnya. Ternyata saya ditagih, sebab saya udah email lagi bahwa ini kalau bayar segini, kita nggak ada uang. Jadi akhirnya dia rapat, 1 minggu setelah itu nulis email bahwa dia akan ngasih grant 50.000 US untuk 2 tahun Mandalika ya untuk sisa 2 kali MotoGP lagi. Oh, oke Untuk 3 tahun tapi tinggal sisa 2 lagi ya. Ya. Untuk training itu ya Pak? Trainingnya Termasuk medis juga kah Pak? Atau semua ya? Semua dari medis maupun dari lapangannya ya untuk track Marshall-nya. Ya karena kan memang pelatihan medis itu harus ya beda ya. Orang-orangnya juga harus punya background dari medis juga, nggak sembarang orang. Nah, kalau misalkan yang medisnya apakah ada dari luarnya Pak atau sudah full orang? Sekarang tim CMO-nya kita udah lokal semua. Kita udah punya ada 3 orang. CMO itu adalah? IMI mendidik mentrainingkan 3 orang. Iya, CMO ini dia bertanggung jawab. CMO panjangnya apa Pak supaya lebih jelas? Yang medical. Oh, Chief Medical Officer. Oke, siap. Jadi mereka ini bertanggung jawab untuk mengontrol semua kru di bawahnya. Tapi di atasnya ada lagi director medicalnya yang orang FIM. Setiap race dia ada kok. Oh, jadi cuma masalahnya bagaimana berkomunikasi kalau setiap eksiden, lu mesti apa? Ya kan mereka duduk semua di race control kan. Misal ada eksiden, dia diperintahin ke CMO nanti merintahin ke yang tim untuk di lapangan. Iya. Bahwa siapa yang bergerak, apa yang mesti dilakukan. Nah, itu begitu. Jadi secara umum kalau kita ngomongin Marshall dan posnya berdasarkan evaluasi dari gelaran sebelumnya, apakah ada update penambahan pos atau penambahan SDM di setiap pos atau gimana untuk tahun yang ini? Tahun ini pos ada tambah 2, jadi total 74. Rata-rata 1 pos saja 5. Ya 2 flag. 2 flag Marshall. Ada yang track itu sekarang dia minta lebih banyak karena masalah safety kan. Yang bawa bawa medical itu buat barrier. Bantal. Ya medical barriernya namanya kan. Terus
karena trek ini jauh, Iya. beda dari trek di dunia kan, bisa 50 meter, itu diminta tambah 5 gitu. Jadi total kebutuhan Marshall jadi banyak. Iya. Lebih banyak. Iya, Karena ini kan belajar dari yang Dulu. MotoGP ya. Ternyata kejadiannya di sini larinya emang jauh. mungkin kita mesti rekrut pelari nih ya kan? Jadi dasar dari situ di WSBK udah dirubah lagi. Oh, nambah di sini, belajar lagi. Oh, ternyata ditaruh di sini masih kejauhan juga ya. Eksiden yang banyak, eksiden yang banyak itu posnya ditambah. Terus Pertama bukan cuma jauhnya aja, jauh dan lari di atas gravel. Nggak nyampe juga, saya udah nyoba juga. orang yang di Marshall sih di race control tuh udah marah-marah, lama banget tuh. Tapi kalau sekarang sudah nyobain dia udah begitu Karena nyobain gravelnya jalan. kan dalam ya Pak ya, larinya nggak gampang. Jadi kan empuk ya, gitu. Tapi sekarang sih udah nggak marah-marah. Kalau dulu marah, oh lama banget. Begitu dia cobain, oh iya jauh. Jauh dan susah bergeraknya. Ya, jadi sekarang sih itu. Sekarang enak lagi ada LED panelnya. Oh iya, LED panel. Kan? Tapi kan juga tetap harus ada operatornya. LED panel di mana titiknya Pak? Kita ada 14 titik ya. Jadi nanti dia yang tetap semua order by di race control. Oh, gitu. Kecuali red flag. Red flag hanya bisa di satu orang yang race control, race director itu. Director. Karena tahun ini, kalau tahun lalu kan kita race di awal tahun ya, dan di musimnya Maret, musim waktu itu masih hujan. Kalau sekarang kemungkinan forecast-nya akan panas atau gimana di sana, Pak? Gimana Mas Andi ini? Ahli orang Solo nih. Ahli orang. Karena kan ini ada hubungannya dengan medis nih. El Nino juga nih sekarang. Iya. Kalau Oktober ya kebetulan tahun lalu saya jalanin Shaleko Marathon ya, di bulan-bulannya mirip ya. Ya chance-nya sih 50-50. Kebetulan di Shell Kemisnya hujan, cuman Jumat Sabtu Minggu cuacanya panas sekali gitu ya. Oke. Ya perubahan iklim ini kita nggak pernah tahu ya. Cuman apapun kita siap karena kalaupun hujan kita udah berapa kali hujan ya di berbagai event. Ya, hujan boleh hujan, yang pasti di permukaan sirkuit tidak ada genangan air, itu nomor satu kalian dari FIM dan IMI-nya ya. Masalah genangan air itu yang sama medical evacuation-nya, karena di sirkuit Mandalika ini kan agak unik, paling unik sedunia. Jadi nggak ada, untuk evakuasi itu nggak ada jalur khususnya. Oh iya. Jadi harus Service road itu gimana tuh? Service roadnya. Iya. Jadi pembalap yang eksiden, contoh dulu Marquez harus lewati rumo. Penonton yang lagi jalan kaki dia harus mau winding kan, akhirnya di stop minta foto, padahal dia dalam kondisi udah cedera. Gitu tahun lalu jatuh di sana ya. Iya, jadi itu memang agak fokus lagi nanti di masalah apa? Service road plan-nya. Medical evacuation-nya ya. Jadi sayang kemarin kita tutup satu jalur yang bawah tuh Mas Andi ya. Kan di terowongan itu ada 2 jalur. Jadi akhirnya cuma setengah. Padahal orang penuh kan ke situ. Tapi karena evakuasinya penting. Iya. Nah, tadi kita masih bicara juga mengenai tim Marshall. Tadi Pak Edi sempat bilang juga ketika balapan emang nggak banyak yang orang penonton nggak banyak memperhatikan Marshall itu seperti apa pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari IBI sendiri, benefit apa sih Pak yang kita dapat? Ini mungkin penonton MotoGP juga lihat. Ada cerita-cerita yang kenapa sih harus jadi gitu. ikutan jadi Marshall gitu? Kan gini, konsepnya ini Marshall di luar negeri kan memang volunteer semuanya. Jadi hampir semua negara di Eropa volunteer. Ya rata-rata orang tua, ya kan. Nah, atau orang yang punya passion. Atau punya passion di otomotif. Yang pengen masuk nggak bayar ya? Tiket paling Iya kan itu kan sebetulnya kan. Orang backstage jatuhnya kalau konser. Satu orang nih ya, tiket paling mahal di Royal ya. Cuman Royal nggak bisa foto diri di beton, di belakangnya motor lagi nikun. Jatuh. Beneran loh dia foto ya. Iya. Jadi Marshall bisa itu. Marshall bisa. Ya kan? Jadi ada beberapa yang ya emang orang pingin aja ya, bukan soal dari dapat berapa salary, dapat uangnya ya. Dengan kondisi gini, kita kan nggak bisa berharap dari volunteer. Makanya diambillah tenaga lokal. Mungkin nanti berikutnya Mas Andi, kita udah berencana, kalaupun ada mau volunteer ya silahkan datang. Hotel bayar sendiri, tiket pesawat sendiri. Kita makannya kita gratisin deh. Mau sampai kenyang, sampai muntah makan silakan. Gitu Mas Andi ya. Itu kalau dari luar ya. Kalau dari luar. Makanya fokus kita adalah orang lokal setempat. Dan kalau untuk yang tahun ini gimana? Apakah tetap dibuka volunteer? Karena terakhir saya baca di postingan Instagram itu lagi buka volunteer ya. MGBA ya. Untuk Marshall ini juga menjadi salah satu yang diincar juga di. Ya, kalau dari kami jumlahnya kan tadi 350 nambah-nambah terus ya. Database-nya udah banyak ya. Jadi karena pekerjaan Marshall ini
gampang dan sudah banyak yang di-training oleh IMI. Jadi kita nggak volunteer baru, kita justru mengkaryakan pendaftaran ulang dari yang sudah pernah ikutan. Itu kan udah ada database-nya kita ya. Kita berharap yang udah ikutan training megang HT, megang bendera, megang ini ikutan lagi supaya nggak usah nge-training terlalu banyak lagi ya. Jadi artinya tidak diumumkan secara publik lagi sekarang, tapi lebih ke personal-personal gitu ya. Tapi kalau volunteer yang lain ada kalau volunteer lain kita buka ya di kita tuh ya. ada pembukaan volunteer ya mulai dari kebersihan, ticketing, hospitality. Ya karena sekarang di MotoGP nggak hanya bahas masalah race-nya atau marketingnya, kebersihan, masalah wasting, oil waste-nya itu, kita mesti gimana itu udah harus dipikirin sekarang, Sandi ya, untuk masalah tim kebersihan juga kalau misalkan dia kebagian bersihin paddocknya Marquez kan seneng kali dia kan ya. Bisa aja kalau akhirnya, tapi kan nggak bisa milih. Iya sih. Karena kemarin saya experience sendiri waktu terakhir ARRC itu, kan hari Seninnya kan sempat datang juga kan ke sirkuit, terus itu ternyata memang salah satu yang cukup menarik adalah ternyata waste oli ya, terus can-can tempat bahan bakar itu kan butuh penanganan yang nggak sembarangan. Penanganan dan pemilahan. Ya, penanganan pemilahan. Ini kan sesuatu yang ya artinya ya bukan sampah biasa gitu. Memang harus bagian dari kegiatan ini, bukannya asal ada. Tadi sebelum kita podcast kita sempat ngobrol ya, ada yang orang yang menjadi marshal tuh ada cerita yang menginspirasi lah. Boleh ceritakan Pak Edi, Pak Mas Andi deh tuh bagian ini. Mas Edi, jadi kalau di saya ada marshal yang dulu waktu kali pertama saya ke sana, dia bekerja di satu villa yang saya nginep, kalau pagi dia ngebersihin kamar. Jaga villa ya. Lantas dia, saya ingat ikutan di pra-season pertama kali, pra-season ikutan. Ya sebagai orang biasa yang disuruh-suruh segala ya. Ikutan aja buat dia udah mewah, cuman saat itu yang paling mewah adalah orang yang megang HT. Iya. Bos lah kata dia kali ya. Bos ya. Group leader di pos. Leader ya. Ya di tahun ini saya ditelepon dia bilang, Pak saya mau ke Jakarta kali pertama nih naik pesawat, ngapain? Saya ditunjuk oleh IMI melalui Pak Edi untuk jaga di event kejuaraan internasional Formula E. Jadi kan buat saya, dulu cuman gini, sekarang bisa gini kan. Gitu ya, belajarnya banyak ya. Jadi ya saya terima kasih atas didikan dari PP IMI yang bersedia ngajarin Mas Edi yang ya perjalanan sampai hari ini sih kelihatannya gampang ya, cuman saya ngeliat sendiri prosesnya dari 300 orang dalam satu tenda juga nggak semuanya kondusif, ada yang ngajak berantem, ada yang heboh-heboh, ada yang ya ini ada yang so tahu ya Pak ya. Jadi bisa posisi teman-teman di NTB yang ngurusin sirkuit bisa ada di sini saat ini, buat saya sih sangat hebat sekali kemajuannya. Terima kasih dengan IMI dan Mas Edi yang udah. Sama-sama Mas. Karena uangnya juga semua dari Mas Andi. Tapi kan menemukan orang-orang yang punya passion di situ kan nggak gampang ya Pak sebetulnya ya Pak ya. Karena pasti kesempatannya ada tapi nggak banyak yang mau ngambil juga. Tapi intinya ada kesempatan untuk naik kelas lah ibaratnya ya kalau misalkan mau ngikutin. 5 orang ya Formula E ya. 5 orang dari NTB itu? Ya. Sekarang tim leader kita di sirkuit. Jadi ada dari yang tadinya bukan siapa-siapa itu Pak? Ya semuanya anggota semua. Cuma kan berjalan waktu, dari awal itu kita punya namanya tim kancil kan. Emang tim kancil itu yang menentukan lagi orang-orangnya. Jadi terus udah menemukan orang ini, ya inilah kita pakai sekarang. Masuk Hamid kan kepalanya dulu. Ternyata Hamid itu bukannya marshal biasa, kuliah S2. Gitu. Kan tapi tetap dia mulainya dari bawah. Iya, tetap mulai dari marshal. Iya. Tapi kan kita bisa lihat kemampuan orang kan. Begitu kita tunjuk, kita tanya, wes lagi kuliah S2. Gitu. Akhirnya dia tunjuk teman-temannya. Jadi yang 5 orang itu, Mas Andi kasih kesempatan ke Jakarta. Di Formula E dia jadi trainer. Di bagian dari RC-nya itu kan. Iya. Pokoknya kasih makan enak terus Mas Andi ya. Hotelnya bagus, makan enak. Kita jemput pakai Alphard. Cerita aja Pak. Pokoknya. Buat cerita di kampung tuh. Cuman nggak berani
datang balik ke saya sebelum pulang nih, nggak berani datang bilang terima kasih mau pulang. Terus saya tanya kenapa? Pak, Bapak di lantai 39 Pak, saya gedungnya ya 10 saya masih mau, kalau 39 oh jadi saya bilang ketinggian. lucu juga ya, maksudnya kan baru pertama ya nggak ada sih gedung lantai 39 di NTB ya, jadi ke bawah aja deh Pak kita ketemu. Jadi buat saya cerita-cerita gitu ya orang kan jalannya macam-macam ya, bisa ke Jakarta karena sebagai Marta buat saya sih hebat. Ya betul, karir lah buat dia juga ya, karena ya bermanfaat sekali, bahkan ada sertifikat juga kan Pak kalau jadi volunteer dari Marshall? Setiap event Mas Andi bikinin sertifikat buat mereka semua. Masing-masing Pakai di sana tuh Pak. Mungkin ada gimana, ada cerita-cerita inspiratif nggak? Kalau kepakai sih saya nggak tahu Mas Andi. Kalau saya ada 1-2 orang yang bilang Pak saya dapat kerjaan. Gitu. Dapat kerjaan, iya Pak saya kasih lihat nih Pak, saya pernah volunteer Marshall, pernah volunteer kebersihan, saya pernah volunteer ini acara di acara Mandalika maksudnya. Mandalika ya. Jadi saya bilang ya mungkin kali ya. Dan paling nggak dia ada kebanggaan udah pernah bekerja diakui oleh MGPA, ITDC dan ada tanda tangannya Dorna juga gitu. Event internasional kan. Jadi mungkin buat dia saya punya kamu nggak nih. Saya udah ikutan event internasional. Jadi kepake lah itu atau buat jadi value tersendiri, value tersendiri bagi seorang. Oke. Jadi nanti yang unik di race MotoGP kali ini, saya dari IMI kan, ya sama FIM. Itu akan membantu beberapa masjid membangun toilet atau merenovasi toiletnya. Oh, di sekitar area. Ada pesantren, ada sekolah negeri, ada madrasah, ada 3 tempat. Nanti kita renovasi karena kondisi juga udah cukup parah kan. Nah itu uangnya semua dari FIM. Oh dari FIM. Membiayai semuanya. Nanti peresmiannya karena presiden FIM-nya datang nanti. Pak Viegas namanya. Nanti beberapa pembalap MotoGP menemani untuk peresmian. Insya Allah. Berarti sudah selesai berarti Pak? Atau masih progres? Belum, masih tinggal bangunnya kan, kalau kamar mandi nggak susah lah. Iya. Kalau ini di seluruh dunia atau one off kadang-kadang aja ada? Ya. Maksudnya hebat. Buat saya sih, saya dengar dari Pak Edi gini, ya hebat juga ya Indonesia bisa ya melalui, tentunya kan Pak Edi banyak ngobrol ya. Kok sampai mau sih gitu? Lobby-lobbyannya jago Pak Edi ini berarti ini. Jadi sumber uangnya dari Qatar. Ada salah satu teman saya memang dia pengurus di asosiasi motornya di Qatar, MMF. Emang dia ketua salah satu keturunan rajanya Mas Andi. Nah dia yang kasih grant ini ke FIM dan FIM akan ngasih ke kita. Berarti hanya di sini aja atau di tempat lain ada? Sini aja. Sini aja ya. Jadi lihat orang Indonesia dia pikir masih agak susah nih. Butuh diperbaiki ya. Bermanfaat lah uangnya. Sesuatu yang bermanfaat. Jadi nanti bukan hanya pembangunan sarana prasarana, nanti kita ada kasih tas, buku, sama beberapa kursi roda. CSR lah mungkin ya jatuhnya ya untuk mereka. Masih orang Qatar ini nggak mau disebutin namanya Mas Ali. Makanya saya bilang FIM aja. Tapi yang si Sultan ini nggak mau disebutin ya. Rendah hati. Luar biasa. Kalau Sultan beneran tuh nggak mau dikenal orang. Itu benar. Itu yang benernya. Makanya kemarin dia bingung. Hotel mana Pullman? Wah, jangan mahal. Berapa? Cuma $1.000. Ya kagak apa-apa kali $1.000. Buat dia mah nggak mahal. Yang penting di situ. Iya. Luar biasa. Ini sekarang kita bicara tentang ajang MotoGP yang dimana kurang lebih selama 1 minggu full mungkin ya, mata dari seluruh dunia itu akan melihat ke Indonesia. Ada upaya marketing apa dari MGPA mungkin atau dari IMI juga untuk ngajak penonton ini langsung datang ke sirkuit supaya okupasinya maksimal, mengingat balapan bukan hanya hari Minggu tapi juga ada di hari Sabtu ya. Apa, ada langkah-langkah apa mungkin? Kalau saya dari IMI sih tetap membantu untuk meramaikan penonton yang datang ke Mandalika. Kita juga kerjasama 34 provinsi, IMI bikin program, silakan daftar. Ayo kita nonton sama-sama. Anak-anak motor gitu ya, klub motor ya. Dari sudut IMI ya, tapi mungkin lebih banyak tugasnya sih. Kita sama IMI ada program jual tiket bareng kan, jadi kita ada alokasi khusus IMI yang tadi Pak Edi bilang dibagiin ke pengurus provinsi, jualan sama-sama, promo ya. Kalau di MGPA-nya sendiri kita intensively akan mulai minggu-minggu ini masang LED di bundaran HI, ada beberapa titik lah yang kita udah siapkan.
Dan minggu lalu kita salah satunya dimulai dengan GP Hub ya. Jadi GP Hub ini adalah GP Hub ya. Mandalika GP Hub memang dibuat dalam rangka menuju MotoGP. Jadi itu kita harapkan meningkatkan awareness segala sesuatu berhubungan dengan pelaksanaan MotoGP. Kalau di Lombok sendiri kita udah rutin ya. Kita ada beberapa tim yang kita juga kali ini keliling ke SMA langsung Pak Edi. Banyak yang hobi ngebut-ngebut ya, jadi kita kasih tahu, nonton ya. Ada eventnya, selain event MotoGP kita juga ada event rutin, jadi kita ada road to-nya ya? Ada road to-nya ya. Oh oke, menarik. Sebenarnya jangan khawatir nih, penonton yang tahun lalu memang banyak gelisah, banyak komen negatif. Sekarang sudah beda jauh. Masalah jalan, sekarang jalannya udah lebar dan karena ada dua. Tahun lalu itu macet banget loh Pak. Dan akses keluar masuknya itu ya. Memang potensi ya, artinya gini, beberapa potensi penonton yang sekarang itu kalau yang saya dengar dari teman-teman tuh lebih kalau bukan masalah itu lagi, lebih kayak ke masalah penginapan. Gimana itu memang itu gimana Pak? Mungkin ada kerjasama dengan pemerintah provinsi atau gimana itu? Kalau kehebohan dulu saya tidak memungkiri, memang fakta dan saya terima bahwa itu chaos, datangnya susah, parkirnya nggak bagus, pulangnya hujan, becek ya. This is what it is ya. Untuk kali pertamanya ditambahin lagi hadiah hujan, ditambahin macet, chaos ya. Tapi setelah itu kan udah ada beberapa event yang menuju ke MotoGP ini ada WSBK 2 kali kan, di situ kita ngamatin ya, lumayan jauh lebih baik ya. Tapi kalau MotoGP 3 kali 4 kalinya masih bisa lah ya. Jadi banyak perbaikan tadinya kantong parkir. Kemudian nanti kalau kita lihat titik utamanya itu kan menuju sirkuit ada di bundaran depan bandara. Ya di situ nanti kita akan pertegas lagi oleh kepolisian, dinas lalu lintas ya. Nanti nunjuk gelang merah langsung kiri. Kenapa kita pingin ngilangin di depan sirkuit tuh nggak ada yang muter balik. Karena menurut kita muter balik nontonnya di sebelah kiri sirkuit, cuman datangnya dari kanan kan jadi motong nih. Kita pingin gitu ngilangin. Kalau yang datangnya nontonnya di area kiri Pullman, dari bundaran bandara udah lewat jalan lama, udah ditentuin supaya nggak ada crossing. Jalan lama ya. Mungkin ada kalau di F1 biasanya ada konser-konser atau ada apa? Ada kemungkinan nggak mungkin bintang dangdut kayak Pak atau siapa gitu di Mandalika nanti? Pasti. Jadi kemarin kita sudah hampir final. Kita siang sore ini meeting sekali lagi. Mudah-mudahan sore ini atau besok pagi kita disclose. Stage-nya apakah tetap satu dengan bintangnya satu set ya, itu ada 3 kemarin saya lihat, atau kita jadi bangunnya 2 di belakang tribun A satu stage, di Tapal Kuda kita bangun satu stage lagi. Ini kita lagi lihat ramean mana ya, kita juga pinginnya rame, cuman nggak mau trafficnya terpecah sehingga orang bingung mau nonton yang mana. Cuman pasti ada. Pasti ada ya. Ditunggu aja nih Jimania harus nunggu karena tentunya kita pingin yang terbaik lah. Indonesia juga punya di mata dunia ingin dilihat yang luar biasa ya. Sirkuitnya layoutnya udah oke ya kan, pinggir laut udah enak banget, tinggal detail-detailnya mungkin nanti Pak yang akan ditingkatkan. Dan satu yang juga saya cukup appreciate ya, kayak tempat untuk UMKM kalau nggak salah dulu, terus ada khusus buat UMKM, terus ada beberapa plaza, masih sama itu ya? Pasti sama. Yang beda kali ini karena tahun ini kita kan kerjasama dengan Diandra Co selaku co-promotor. Oh iya. Jadi di area tengah Tapal Kuda ini kita bikin namanya Motorsport Zone. Jadi itu yang beda dengan tahun lalu hampir umum lah ya, UMKM, nggak ada yang spesifik ya. Ini kali pertamanya ada Motorsport Zone. Motorsport Zone ini cikal bakal nantinya di ajang IMS nih. Kita pingin bikin Motorsport Zone, isinya ya Mandalika Series-nya Pak Edi, pembalapnya ada, motornya ada, sponsornya ada, kemudian ada Shell Eco Marathon. Ada booth-nya sendiri ya? Jadi booth mengenai motorsport di Indonesia menuju event-event berikutnya. Oke. Kalau next ya Pak, di rencana balapan ada WSBK juga, event internasional dan MotoGP. Setelah 2023 ini di Mandalika gimana? Apakah
sudah ada kontraknya kembali untuk di 2024 dan seterusnya mungkin, atau berapa tahun durasi kontrak? Kalau MotoGP sendiri kita 10 tahun sejak 2021 ya. Oke. Jadi awalnya kan mulainya 2022 itu 10 kali penyelenggaraan. Oke. Kalau WSBK kita masih diskusi intensif dengan Dorna menghitung, karena penyelenggaraan pertama, kedua, ketiga ini mungkin kita juga butuh pencerahan dari Dorna apa yang bisa diminimize dari segi costing dan bagaimana boosting untuk penjualan tiket dan sponsor ya. Kalau di luar negeri kan WSBK ini adalah balap motor harian, karena saya dulu juga pakai Stok ya, motor stok. JSXR 1100 sekolah gitu ya. Jadi ada WSBK ya pingin lihat aja dia yang menang pakai Yoshimura, pulang beli gitu ya. Kalau di sini kan WSBK ini motornya juga limited yang punya gitu ya. Jadi mungkin mesti belajar sama mereka trik-triknya gimana untuk meningkatkan awareness terhadap tontonan WSBK di Indonesia. Tapi kalau MotoGP sudah pasti 10 tahun ya Pak ya penyelenggaraannya ya. Sudah 10 tahun. Oke. Wah ini menarik banget nih. Tapi ini ada lagi yang menarik juga, Mas Taufik, yang mengenai banyaknya terjadi yang kemarin chaos di netizen ya, di sosmed. Track limit lah, yang banyak orang kok dikit-dikit ini FIM-nya dikit-dikit ngasih penalti dan lain sebagainya. Itu gimana nanti akan seperti apa di Mandalika, Pak? Dalam balapan itu ada namanya race director. Race director itu dulu dia menentukan atau bisa menghukum pembalap di saat race. Nah, beberapa tahun lalu setelah kasus Rossi 2015 ya. Rossi kecewa kan itu, makanya dipisah. Race director fungsinya yang kontrol balapan, untuk accident atau penalti rider behavior itu dipegang oleh steward. Steward itu ada 3 orang. Steward 3 itu yang menentukan accident ini mengandung unsur kesengajaan kah atau bisa dipenalti, apa bentuk penaltinya, apakah peringatan doang, sampai yang berat kan ya bisa ada kena 5 detik sampai diskualifikasi. Long lap penalti. Ya, kayak gitu. Nah, untuk di Indonesia ini rencananya untuk untuk 3 orang di FIM MotoGP stewardnya gimana? Ya. Siapa aja, Pak? Siapa aja. Jadi ada satu si Tamara Matko, dia permanen stewardnya dari FIM. Terus ada Simon tuh dari yang direkturnya Phillip Island sama saya. Ada Pak Edi juga. Ya, dari perwakilan dari lokal FMN. Jadi 3 orang itu. Jadi kalau dimaki-maki ya bertiga lah ini. Berarti kalau ada komplain ya. Ini bisa cocok nih tanya sama Pak Edi. Boleh, gimana? Ini rider behavior tuh gimana Pak? Kayak misalkan terlalu gerakan yang ambisius. Nah, itu agresif itu gimana? Paling inti kalau untuk pembalap motor kan biasanya tangan dan kaki kan. Ya. Intinya selama dia nggak keluar dari pegangannya kaki atau stang, misalnya begini doang, sikut tuh masih di-consider oke. Belum dianggap offensive behavior. Tapi begitu udah mulai gini atau ya tangan lah bagaimana itu udah di luar itu ya udah bisa kena penalti, hukuman. Termasuk track limit dari tim kalau track limit kan dia otomatis. Otomatis sudah ada sensornya. Cuma yang di Mandalika ini nanti untuk ada perubahan ada perubahan titik track limitnya. Dari analisa mungkin mereka. Ada disebutkan Pak Andi ya? Tadinya tikungan 5 sama tikungan 6 itu jadi 5-6 oke. 5-6 tuh dia kalau dari curbs berapa senti ada satu garis, sebenarnya garis itu cuma selang ya. Di ujung selangnya ada pressure sensor. Jadi kalau rodanya ngelindes di ruangan sana signalnya ada, dilihat di kamera siapa yang nyentuh. Jadi itu satu track limit, satu orang tuh ngelihat satu kamera, satu TV sendiri ya. Yang kali ini akan dibangun lagi di tikungan 9 dan 14. Cuman basisnya sudah elektronik. Udah elektronik. Sensor ya artinya. Sensor. Jadi mereka lewat, kita satu masuk ke track limit, langsung keluar nomornya berapa, nomor pembalapnya. Langsung ditampilin. Kalau memang udah kena penalti, tampil di screen monitor. Benar sih. Saya ini experience lagi nih. Memang secara umum T9 memang termasuk saya sih agak sedikit bandel ya. Karena memang kita
hampir tidak menganggap itu T9. Itu jalan lurus sebenarnya ya. Jadi dari T8 sampai menuju T10 itu dibuat lurus. Iya. Karena memang banyak yang, dan saya lihat memang ada kayak, bener nggak Pak? Itu kayak ada sesuatu yang kayak diseset di dalam, mungkin itu akan ditanam gitu Iya, ya. ditanam. Sensornya di dalam. Di dalam. Sebenarnya itu cuma kabel aja. Kabel doang. Kabel sensor. Cuma curangnya selesai balap ditarik lagi tuh kabel. Iya, di bawah. Dibawa lagi ya. Iya. Berarti itu kan sensor ya Pak ya, sudah ada tertanam. Jadi kalau GB Mania yang mungkin suka marah-marah gitu ya, ini gimana sih jurinya gitu ibaratnya ya, itu udah ada sensornya guys. Ada jadi udah sensornya, ya. otomatis gitu ya, dan kayak kemarin di mana Katalunya mungkin Sebelum yang misalnya kemarin ya yang sprint ya. Ya, itu juga bener. itu hampir semua pembalap itu kena track limit yang peko, karena itu otomatis sebetulnya ya. Jadi sebenarnya otomatis. kalau yang dilihat dari apa tadi Pak Edi bicarakan, sensor dulu, terus habis itu hadir kayak sinyal, mungkin lampu atau segala macam, baru tetap ada butuh penentuannya melalui orang. Dilihat dulu gak? Enggak, itu udah otomatis. Otomatis. Kan di layar itu biasa ada tuh. Segitiga itu ya. Ya kalau udah kena Track hukuman, limits. tapi kalau cuma masih warning kan dia di 1, 2, 3 warning. aja. 1, 2 masih di warning. Tiganya Udah ketiga langsung long lap penalti kan. Dia ngelihatnya hanya menentukan siapa itu yang melakukan. gitu aja. Iya, itu nomornya. Alright, waduh. Cuman emang enak sih kalau boleh nyentuh sih. Ya, Ya kebetulan kan kemarin main game nih ya nggak? Kan Main game memang itu digital. gate advantage kan Iya. Mas sebetulnya kan track limits itu. Iya makanya Gimana saya nanya ceritanya? yang sama si simulator Mas, ya kalau track limit saya nyetir boleh dimatiin bentar nggak? Karena emang lebih enak gitu ya. Kalau nggak kan, waduh ini tinggal sedikit nih 10 cm lagi kena nih ya. Memanfaatkan lebar track kan. Itu Iya. nyuri waktunya. Oke, ini menarik banget pembicaraan kita. Mungkin nanti kalau nextnya waktunya ada lagi, kita akan bahas lebih jauh lagi dari MGP dan juga IMI. Tapi thank you so much sekali lagi Terima Pak kasih Andi. banyak. Edi juga. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Kita bisa ngebahas banyak, ngulik banyak. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semua GB Mania, dan jangan lupa untuk nanti hadir ya. Datang. MotoGP Mandalika tanggal 14. dari 13 ya, 13-19 Oktober. Bakal seru banget, banyak aktiviti yang luar biasa juga. Ada yang mau disampaikan mungkin terakhir dari Pak Edi dan Pak Andi? Saya cukup, yang penting minta teman-teman hadir nonton lah. Ini kan event kebanggaan. Betul. Ya, kebanggaan bangsa kita, jadi mohon hadir nonton. Jangan khawatir sama kesulitan tahun lalu. Oke, Tahun jadi ini aman berbeda. semuanya Insya ya. Allah beda. Datang. Oh, informasi mungkin sedikit. Harga tiket termurah itu berapa Pak di sana Pak? Harga tiket hari ini kita akan rilis lagi khusus di NTB ya. NTB Lokal, orang lokal ya. dengan KTP NTB? Ya, Oke. itu kemarin habis meeting NTB ini termasuk ya lahirnya di situ, jadi NTB kita akan berikan diskon 50% bagi Wow, orang lokal masyarakat ya. lokal NTB. Waduh, Ya, untuk ini semua apa? kategori Pak? Atau di Kebetulan Royal dan Deluxe-nya udah sold out? Habis. bukan habis, bookingnya masih udah banyak sekali. Oh, oke. Jadi terjual, tapi yang line up untuk belinya masih banyak. Jadi tinggal sisanya di luar Royal sama Deluxe. Grandstand ya, itu yang dapat diskon itu ya sekarang ya. Oke, waduh pasti akan ramai banget. Nggak sabar nanti, kebetulan saya juga berangkat ke sana. Pak. Kapan nih berangkat nih? Saya tanggal 9. 9. Nanti ada aktiviti di sana kan Pak ya? Ya, saya tanggal 7 udah di sana. Oh, nanti kita ketemu di sana kalau gitu Pak Edi ya. Allah. Siap. Kalau gitu terima kasih Pak Edi, Pak Andi. Terima kasih. Iya, sekali lagi G Mania jangan lupa nonton MotoGP Mandalika, dan jangan lupa subscribe channel ini, share juga ke seluruh teman-temannya, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you. Bye.